Film ini mengisahkan tentang seorang artis bernama Jill Goddard yang sedang naik daun dengan film yang sedang dibintanginya berjudul Dark Sky. Bisa dibilang Jill ini adalah bintang film action yang cukup diminati dan begitu banyak penggemarnya. Bahkan kalau Jill membintangi salah satu film, sudah pasti film itu akan laku keras. Pokoknya Jill ini bintang film yang populer banget lah. Nah, ini adalah Nick Chambers. Dia ini adalah salah satu penggemar berat dari Jill Goddard. Dia juga seorang penulis dan pemilik blog yang isinya itu tentang Jill Goddard semua. Dan karakter ini kita panggil dengan nama Chambers. Karena sangat fans sekali dengan sosok Jill, Chambers ini tidak pernah ketinggalan apapun yang berhubungan dengan kehidupan Jill. Nah, pada suatu ketika Chambers telah memenangkan sebuah kontes blog, di mana hadiahnya itu adalah sebuah kencan dengan bintang favoritnya, yaitu Jill. Untuk menghadiri kencan tersebut, dia pun berangkat dari kampung halamannya dan menginap di sebuah hotel. Sambil menunggu instruksi dari manajemen yang mengurus acara kencan Jill dengan penggemarnya, Chambers pun melihat konferensi pers mengenai film terbaru Jill, yang mana konferensi pers itu juga ditayangkan secara live streaming. Di sini Chambers nggak pernah ketinggalan satu shoot pun dari kehadiran Jill di konferensi itu, di mana screenshot foto Jill itu akan menambahkan koleksi pada blog pribadinya. Nah, tiba-tiba Chambers pun mendapatkan notifikasi email pihak manajemen Jill. Sebelum melakukan kencan dengan Jill, Chambers pun disuruh untuk memperkenalkan dirinya dalam bentuk video, yang nantinya video perkenalan diri itu dikirim ke pihak manajemen tersebut. Ketika Chambers selesai memperkenalkan dirinya dan mengirim video perkenalan dirinya ke pihak manajemen Jill, tiba-tiba Chambers pun dihubungi dari seseorang yang mengaku dari pihak manajemen itu. Di sini orang misterius itu hanya melakukan komunikasi suara tanpa memperlihatkan wajahnya, dan orang itu menyebut namanya sebagai Simon Core. Dan nanti kita akan tahu sosok Simon yang sesungguhnya. Simon yang mengaku dari pihak manajemen Jill memberitahu Chambers kalau acara kencan yang dimenanginya telah dibatalkan. Chambers pun kaget, udah jauh-jauh datang dari kampung halamannya, kencan yang selama ini diimpikannya harus dibatalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Simon juga menyampaikan kalau yang membatalkan kencan itu adalah Jill sendiri. Karena Simon juga kesal atas pembatalan kencan itu dan simpati kepada Chambers, dia pun memberikan sebuah link aneh ke laptop milik Chambers. Chambers pun mengklik link itu. Nah, ternyata link yang diberi Simon adalah link yang mengarahkan Chambers ke akses kamera yang ada di acara konferensi pers yang sedang berlangsung. Dengan akses itu, Chambers pun bisa melihat sudut yang berbeda dari kamera yang ada di studio itu. Dan terlihat belahan semongko milik Jill yang begitu semlehoi. Tanpa berpikir panjang, Chambers lalu mengambil gambar belahan itu sebagai koleksi di blognya. Di sini Simon tidak hanya memberikan kontrol ke kamera yang ada di acara itu, Simon juga meretas handphone milik Jill yang mana Chambers juga bisa melihatnya. Sehingga dari sadapan itu Chambers bisa melihat isi dari dalam smartphone milik Jill. Baik itu isi kontak, kamera maupun galeri yang ada di handphone milik Jill. Dari kemampuan meretas kamera dan penyadapan yang dilakukan oleh Simon, di sini kita sudah bisa menebak kalau Simon ini sebenarnya bukanlah pihak manajemen dari Jill. Dia hanyalah sosok misterius yang memiliki kemampuan meretas dan diam-diam telah memiliki kontrol dari laptop yang digunakan oleh Chambers. Sampai detik ini, belum diketahui motif apa yang sebenarnya direncanakan Simon terhadap Chambers. Perlahan-lahan nanti akan ketahuan. Setelah acara temu fans telah selesai, Jill pun berencana bertemu dengan agen pribadinya. Dan agen pribadinya itu bernama Tony Hillman. Mereka akan janjian di sebuah hotel. Nah, kebetulan hotel yang akan didatangi oleh Jill ini juga merupakan tempat Chambers menginap. Karena Simon telah memberikan akses smartphone milik Jill yang telah disadap, maka Chambers pun dapat dengan jelas memantau aktivitas yang sedang dilakukan oleh Jill. Baik itu panggilan telepon, video call, dan sebagainya. Karena Simon dan Chambers sudah tahu kalau dia akan bertemu dengan agennya di sebuah hotel, mereka sudah curiga kalau Jill akan melakukan ritual muantap-muantap dengan agennya itu. Simon pun berniat memberikan Chambers sebuah hiburan. Ya, hitung-hitung untuk membayar kekecewaannya karena telah batal kencan dengan Jill. Di sini Simon telah meretas sistem perhotelan milik hotel tersebut dan mengarahkan Tony ke kamar tepat di hadapan kamar milik Chambers. Jadi di posisi itu Chambers bisa memantau aktivitas mereka, bahkan merekam jika Tony dan Jill melakukan ritual mantap-mantap bersama itu. Simon lalu menyuruh Chambers untuk mengarahkan kamera dari kamarnya ke arah kamar hotel yang akan didatangi Jill bersama dengan agennya itu. Dengan kamera yang sudah standby, Chambers tinggal menunggu Jill datang nyamperin Tony di kamar itu dan merekam segala aktivitas mereka, terutama aktivitas mantap-mantap.
Nah, tiba-tiba Simon pun memutuskan sambungannya. Setelah itu ada pengguna lain yang juga masuk laptop milik Chambers. Mereka adalah 3 hacker yang menyebut namanya sebagai Triops. Di sini mereka pikir mereka sedang berhubungan dengan Nevada, tetapi bukan. Nah, Nevada yang mereka maksud adalah hacker yang sangat hebat. Namun karena Chambers juga bingung, dia pun memberitahu Triops kalau dia adalah Nick Chambers bukanlah Nevada, seperti yang mereka maksud. Karena Triops ini ngotot kalau Chambers itu adalah Nevada, mereka pun meninggalkan sebuah tombol komunikasi jika nantinya Chambers ingin menghubungi mereka. Nah, di sisi lain Jill pun sampai ke kamar hotel yang sudah ada Tony di sana. Chambers bisa sangat jelas melihat dan mendengar pembicaraan mereka. Sepertinya Jill lagi galau banget. Dia pun sempat ngambek ke Tony. Tony yang berusaha menenangkan Jill, dia pun lalu memeluknya. Tak lama Tony pun pergi dari kamar itu dan memesan makanan untuk mereka berdua. Namun karena Jill masih galau, dia pun meninggalkan Tony begitu saja di kamar itu dan kembali ke apartemennya. Chambers yang memantau aktivitas itu tiba-tiba lampu kamarnya pun hidup. Dan hal itu adalah perbuatan Simons. Karena Tony melihat sebuah kamera dari seberang kamarnya, Tony pun menyadari kalau ada orang lain yang menguntit dirinya di kamar hotel itu. Dia pun mendatangi kamar tempat Chambers berada. Simon yang telah terhubung kembali dengan Chambers, dia lalu menyuruh Chambers untuk melumpuhkan Tony. Sebenarnya di sini Chambers sempat menolak, tapi karena dia takut dipergoki oleh Tony, dia pun terpaksa menuruti perintah Simons. Ternyata Simon telah mempersiapkan segalanya. Semua peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia di kamar ini. Dengan perintah dan aba-aba dari Simon, Tony yang telah masuk ke kamar ini, dia pun dilumpuhkan oleh Chambers. Agen satu ini pun diikat dan mulutnya disekap dengan bola. Simon yang telah memiliki akses di laptop Chambers, dia pun menuntun Chambers untuk keluar dari hotel itu. Bisa dibilang sosok Simons yang belum memperlihatkan wajahnya itu adalah biang kerok pada film ini. Seseorang dengan kemampuan meretas yang psikopat. Setelah dia berhasil keluar, Simon pun menyuruh Chambers untuk melakukan hal gila lainnya. Chambers ini sebenarnya udah nggak mau lagi menuruti apa yang dikatakan oleh Simons. Namun karena Simon telah memiliki bukti rekaman atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Chambers kepada Tony, Chambers pun diancam dan harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Simons. Dengan mobil yang telah dipersiapkan Simons, Chambers pun keluar dari tempat itu dan menuju ke sebuah tempat dengan arahan yang telah ditunjukkan Simons. Nah, sembari Chambers menuju tempat yang akan dituju, Simon pun memutuskan sejenak sambungan dari laptop Chambers. Nah, di sini Chambers lalu menghubungi kelompok hacker yang bernama Triops yang sebelumnya sempat berkomunikasi dengannya. Chambers meminta mereka untuk meretas laptopnya dan melacak keberadaan Simons. Karena Simon telah terhubung kembali dengan Chambers, Simon lalu melanjutkan aksi gilanya. Di sini Simon telah berhasil menyadap laptop milik Jill dan kamera yang ada di laptop Jill bisa langsung dipantau dan memperlihatkan Jill yang sedang menggunakan laptop itu. Simon lalu memerintahkan Chambers untuk mengklik link yang telah diberikannya. Nah, ternyata link itu adalah link yang memperlihatkan kondisi Tony berada di dalam kamar hotel yang sebelumnya telah disekap oleh Chambers. Kamera itu memperlihatkan Tony terhubung langsung ke desktop milik komputer Jill. Jill yang melihat Tony disekap seperti itu langsung menjadi histeris. Nah, di sini sebenarnya Simon telah memiliki kendali atas Jill, karena jika Jill tidak menuruti perintahnya, maka Tony akan disiksa. Simon lalu menyuruh Chambers untuk menggagak Jill. Simon memaksa Chambers agar Jill membuka seluruh armornya. Jill yang tidak mau Tony tersiksa, dia pun terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh Chambers. Dan ya, akhirnya Chambers melihat apa yang selama ini tidak pernah ia lihat dari sosok artis yang sangat diidolakan itu. Aksi mantap-mantap pun berjalan sesuai rencana Simons, dan aksi itu telah direkam oleh Simons. Nah, ketika Simons meninggalkan aksesnya di laptop Chambers, Chambers pun menyuruh Jill menutup kembali pakaiannya. Namun di sisi lain, rupanya Simon telah berada di apartemen milik Jill dan dia menculik Jill yang sangat aduhai itu. Chambers pun menghubungi Triops dan meminta bantuan mereka untuk melacak Simon yang telah menculik Jill. Triops juga memanggil polisi untuk membantu Jill yang telah diculik oleh Simon. Karena polisi curiga dengan Chambers yang tidak jauh dari apartemen Jill, dia pun sempat dikejar oleh polisi itu. Bukannya Simon yang dikejar, di sini malah Chambers yang menjadi sasarannya, dan Simon pun berhasil kabur dari para polisi tersebut. Sementara itu, aksi kejar-kejaran Chambers dengan polisi pun tak terhindarkan lagi,
karena polisi mendeteksi radar kamera dan laptop milik Chambers sama dengan radar yang ada di dalam apartemen Jill. Ketika tim Triops dan Chambers kehilangan jejak Simon, mereka menemukan website milik Chambers yang telah diretas. Dan di sana terlihat foto Jill yang hampir tidak memakai benang. Simon telah meretas website milik Chambers dan memperlihatkan hitungan mundur yang akan memperlihatkan video mantap-mantap Jill secara full time. Triops pun menemukan sumber jaringan yang digunakan Simon selama ini dan mereka menemukan hal yang sangat menakjubkan. Mereka menemukan server milik Nevada. Server inilah yang awalnya dikendalikan oleh Simon. Dan faktanya sosok Simon yang sangat misterius ini sebelumnya telah menyusup ke tempat server tersebut dan membunuh Nevada. Tapi untungnya Nevada berhasil selamat. Karena ketika Simon mendornya, Nevada menggunakan baju anti peluru. Dan info lagi nih, Nevada adalah hacker terhebat di dalam film ini. Server hebat ini adalah milik Nevada yang sempat dikuasai oleh Simon. Itulah mengapa Simon seakan memiliki jaringan yang sangat luas di genggamannya. Nah, ketika Chambers mengejar mobil milik Simon yang juga membawa Jill, Chambers pun akhirnya menabrak tembok yang membuat dirinya pingsan. Simon selalu mendatangi Chambers dan akhirnya mendor Chambers tepat di dadanya. Dan di sini seolah-olah Chambers telah mati akibat tembakan dari Simon. Setelah itu Simon berhasil mengelabui para pengunjung website yang telah diretasnya tadi dengan menampilkan kematian palsu dari Jill. Dia pun berencana untuk membawa Jill ke tempat rahasia. Dan tempat rahasia itu adalah tempat di mana server milik Nevada berada. Dan dia berniat menggagak Jill di tempat rahasia itu. Nah, di sini Jill berusaha untuk mengelabui Simon dan mencoba untuk melarikan diri. Namun Simon berhasil menangkapnya. Tidak lama setelah itu Simon pun dihubungi oleh sosok misterius dan ternyata sosok misterius itu adalah Nevada. Melihat hal itu Simon pun sangat terkejut karena dia pikir dia telah membunuh Nevada. Akhirnya Nevada pun memberitahu Simon apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan ternyata ini plot twistnya. Di film ini Nevada sebenarnya tengah memainkan perannya untuk mencari Simon dan dia menyamar menjadi seseorang pria bernama Chambers. Jadi sebenarnya dari awal Chambers itu adalah Nevada yang sedang menyamar. Dan Chambers yang asli tengah pingsan seharian di dalam sebuah mobil. Nevada sengaja melakukan hal itu agar dia dapat menggunakan identitas sebagai Nick Chambers. Nevada yang menyamar sebagai Chambers sudah lama menyelidiki sosok gila bernama Simon yang sudah mengambil servernya. Karena Chambers adalah jembatan untuk bisa menyelidiki Simons, di mana Simons ini juga fans gilanya Jill Goddard. Itulah mengapa Nevada dari awal menculik dan membuat Chambers yang asli menjadi pingsan agar dia dapat menyamar dan mengelabui hacker gila bernama Simons. Nah, kenapa tim hacker Triops di awal film secara tiba-tiba dapat masuk ke laptop milik Chambers atau Nevada yang menyamar? Nah, jawabannya karena sebelumnya mereka pernah menghubungi Nevada. Dan jaringan yang digunakan Nevada dalam penyamarannya adalah jaringan yang sama yang berasal dari satu server, yaitu server milik Nevada sendiri. Nah, Nevada yang menyamar sebagai Nick Chambers akhirnya berhasil menaklukkan Simon di tengah kondisi gudang yang telah terbakar akibat ledakan yang dibuat Simon sebelumnya. Nevada lalu membawa Jill ke dalam sebuah ruangan rahasia tempat di mana server miliknya berada. Dan Simon pun akhirnya harus mati karena tidak bisa keluar dari gudang yang terbakar itu. Nevada dan Jill pun terjebak di dalam ruangan itu, namun mereka tetap bisa keluar. Dengan kondisi seperti ini sembari menunggu api yang berada di atas mereka padam. Tentunya untuk meredam kesepian duniawi mereka bisa saja melakukan ritual mantap-mantap di tempat ini. Karena kondisi memalukan yang menimpa Jill sebelumnya, dia pun berniat menghilang dari dunia luar jika nantinya dia telah keluar dari gudang tersebut. Begitu juga dengan Nevada yang identitas aslinya masih begitu misterius. Bisa dilihat Nevada yang menyamar sebagai Nick Chambers melepas satu persatu topengnya dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.